Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika pada pelajaran PPKN yang dibimbing oleh guru kami yaitu Bapak Jaman SPD. Sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari tim ini. Yang pertama ada Alfi Aisyah nomor absen 1, lalu ada Damar Utama nomor absen 6, Javier Ataya nomor absen 14, Kamal Fadilah nomor absen 15, saya sendiri Raya Zahida absen 30, dan yang terakhir Zalfa Zulhijjah nomor absen 35. Oke teman-teman, kita masuk ke pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Tahukah kalian apa sih itu arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Lalu ada kata tunggal yang berarti satu dan ika yang berarti itu. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu. Ungkapan ini berasal dari kitab Sosoma yang ditulis oleh Buta Tular pada masa Majapahit. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa meskipun masyarakat Majapahit memiliki berbagai perbedaan keyakinan dan kepercayaan, mereka tetap hidup rukun dan bersatu. Itulah mengapa semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk saling menghormati walaupun kita berbeda. Masuk ke makna dan tujuan Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih kenapa Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan negara kita? Apa sih makna dan tujuan dari semboyan negara kita ini? Nah, untuk makna dari semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua. Makna utamanya adalah persatuan di tengah keragaman yang kita alami di Indonesia ini, di mana Indonesia sangat kaya akan beragam suku, agama, budaya, dan bahasa yang menjadi ciri khas dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Namun, kita tetap menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia. Tujuan dari semboyan negara kita adalah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang sudah ada pada saat ini, serta untuk mempromosikan toleransi dan saling menghormati antar rakyat Indonesia yang berfungsi untuk menjaga keutuhan negara di tengah banyaknya perbedaan dan keragaman yang berada di sekeliling kita dalam keseharian kita. Lanjut, bagaimana semboyan negara kita dapat terbentuk? Dan mengapa Bhinneka Tunggal Ika dipilih menjadi semboyan negara kita? Apa sih sejarah di balik Bhinneka Tunggal Ika? Mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Sejarah singkat Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika merupakan respon dari Empu Tantular yang merupakan penulis dari semboyan negara kita terhadap realitas sosial yang terjadi pada masyarakat Majapahit yang saat itu membutuhkan persatuan di tengah keragaman perbedaan yang berada di sekitar mereka. 3 kata tersebut berasal dari sebuah kitab karangan Empu Tantular yaitu kitab Sutasoma. Kitab tersebut menggunakan bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Selanjutnya, peresmian semboyan negara. Semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika diresmikan pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950. Lambang negara Garuda Pancasila dan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika secara resmi digunakan. Namun, baru pada tanggal 17 Agustus 1950, lambang dan semboyan tersebut diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia luas. Mengapa Indonesia belum memiliki semboyan dan lambang negara pada saat proklamasi kemerdekaan? Hal ini dikarenakan pada saat itu banyak hal-hal yang belum kita miliki pada saat proklamasi kemerdekaan, seperti perundang-undangan dasar negara kita, lalu Pancasila sebagai dasar negara, dan lain sebagainya.
Hal itu baru ditetapkan secara berangsur-angsur setelah kemerdekaan Indonesia. Hal ini pun tertuang pada pidato kemerdekaan Indonesia yang dibawakan oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno-Hatta, yang berbunyi, hal-hal mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pidato ini menunjukkan bahwa pada saat Indonesia merdeka, banyak hal-hal yang belum kita miliki saat itu. Tahukah kamu, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini tercantum dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 juga mengatur tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Semua aturan ini bertujuan agar kita selalu menghormati dan menjaga simbol-simbol kebanggaan bangsa Indonesia. Berikutnya adalah kaitan Bhinneka Tunggal Ika dengan Pancasila. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan dua pilar utama bangsa Indonesia. Pancasila memberikan landasan ideologi atau cara pandang dan moral yang mencakup nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, persatuan, serta demokrasi. Sementara itu, Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi panduan hidup berdampingan dalam keragaman. Dia menekankan pentingnya menghargai perbedaan demi tercapainya persatuan. Nah, selanjutnya adalah keragaman di Indonesia. Keberagaman di Indonesia mencakup suku, agama, budaya, dan bahasa yang sangat beragam. Meski berbeda, bangsa Indonesia tetap bersatu karena terus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, yaitu seperti toleransi, menerapkan nilai keadilan, dan persatuan. Keberagaman bukanlah penghalang, ia adalah kekuatan untuk membangun bangsa yang lebih kokoh lagi. Selanjutnya, ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih caranya menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di sekolah. Kita bisa menghormati agama dan keyakinan teman, berteman tanpa membeda-bedakan, bekerja sama menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Lalu di masyarakat, kita bisa membantu tetangga yang membutuhkan, menjaga kerukunan antar warga, menghargai adat dan budaya yang berbeda, serta menyelesaikan masalah bersama dengan musyawarah. Dan yang terakhir, di lingkungan keluarga, kita juga bisa menghormati perbedaan pendapat, menciptakan suasana yang harmonis, serta saling membantu dan mendukung satu sama lain. Tantangan dalam mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Sikap sara atau kasar yang berlebihan, masih ada yang membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan sehingga memicu konflik. Kurangnya toleransi, tidak menghargai perbedaan pendapat, budaya, dan adat istiadat antar daerah. Kesenjangan sosial ekonomi, perbedaan ekonomi antar daerah atau individu yang bisa menimbulkan kecemburuan sosial, radikalisme, dan ekstremisme. Paham sempit yang mengancam persatuan bangsa, hoaks atau berita bohong dan ujaran kebencian, penyebaran berita bohong di media sosial yang memecah belah masyarakat, ego kedaerahan, mementingkan daerahnya sendiri dan tidak mau bekerja sama dengan daerah lain, kurangnya pemahaman Pancasila dan kebangsaan, generasi muda yang kurang memahami makna persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Upaya menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari itu ada 6. Yang pertama, menghargai perbedaan, menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan budaya yang ada di Indonesia. 2. Menjunjung tinggi toleransi, bersikap toleran terhadap teman yang memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda. 3. Gotong royong, membantu sesama dalam kegiatan kerja bakti, kebersihan lingkungan, dan kegiatan sosial. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Yang kelima, mengamalkan Pancasila,
menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan bersikap atau bertindak. Keenam, tidak mudah terprovokasi. Menyaring informasi sebelum menyebarkannya agar tidak menimbulkan perpecahan. Sebelumnya, kalian udah tahu belum sih apa itu persatuan? Persatuan merupakan cita-cita dan tujuan dari kehidupan berbangsa. Setiap manusia memiliki keunikan dan perbedaan masing-masing, baik suku, budaya, agama, maupun cara berpikir. Namun, dengan semangat kebersamaan, kita bisa menyatu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Itulah makna sejati dari persatuan. Sebagai generasi muda, kita punya peran penting dalam menjaga persatuan bangsa. Kita harus menggelorakan kembali semangat persatuan demi mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa. Selain itu, kita juga perlu belajar menerima dan menghargai setiap perbedaan dengan mengembangkan sikap toleransi. Karena dengan toleransi, kehidupan yang damai dan harmonis bisa tercipta. Contoh kasus nyata di Indonesia. Nah, ini kita mempunyai dua, yaitu kerjasama lintas budaya Grebek Sudiro di Surakarta dan konflik antar budaya konflik Sampit, yaitu Dayak versus Madura tahun 2001. Nah, untuk itu kita masuk ke kerjasama lintas budaya Grebek Sudiro di Surakarta terlebih dahulu, yaitu festival tahunan di Kampung Sudiro Prajan yang mencampurkan elemen budaya Tionghoa dan Jawa seperti barongsai, gunungan, dan reok, menjadi simbol akulturasi dan keharmonisan antar etnis di Solo. Nah, sekarang untuk konflik antar budaya konflik Sampit, yaitu Dayak lawan Madura tahun 2001, yaitu kekerasan etnis antara masyarakat lokal Dayak dan pendatang Madura di Kalimantan Tengah pada Februari 2001, menewaskan ratusan orang dan memaksa puluhan ribu mengungsi, dipicu oleh persaingan ekonomi, ketegangan sosial dari transmigrasi, dan rumor sosial. Kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua, mencerminkan keberagaman Indonesia yang tetap bersatu. Nilai utamanya adalah toleransi, persatuan, dan saling menghargai perbedaan untuk menjaga keutuhan bangsa.